Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapat hukuman, dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hai Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu ini aneh, Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya. Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjak di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya Hasan. "Iya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kita ke sana? Aku punya kenalan di kota itu," ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba di kota itu pada malam harinya. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepadanya, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti 2 kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Lihatlah ke atas, bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silahkan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil pernah ditolong Abu Nawas dari kawanan perampok.
Kisah ini terjadi saat Abu Jahil yang baru pulang dari pasar. Ketika melintasi jalanan sepi, ia dihadang kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan tak berani melawan. Di saat bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalan itu. Jalan tersebut selalu dilalui Abu Nawas saat akan berangkat dan pulang dari hutan. Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas tidak tinggal diam. "Hei, ngapain kalian? Pergi kalian, atau aku lempar kapak ini," teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Sontak, kawanan perampok ini langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sampai di rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar, kata Abu Jahil. Akan tetapi setelah beberapa hari, Abu Jahil tidak menepati janji. Bahkan sepertinya ia melupakan janjinya itu. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas akan pergi memancing, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Pergi mancing, kau mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Iya, aku ikut. Kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun lalu pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka berjalan melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, hingga mereka berdua harus berhati-hati. Abu Nawas berhasil mencapai seberang, tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas dengan sigap menolongnya dengan cara mengulurkan tangan. Masih dalam posisi berpegangan, Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena engkau telah menyelamatkanku." Abu Nawas membalas, "Benarkah? Terima kasih Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil melepaskan pegangan tangannya dan membiarkan Abu Jahil terjatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil hampir tenggelam. Tetapi akhirnya ia bisa selamat setelah dengan susah payah berenang menuju ke tepian sungai. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Hei Abu Nawas, kau sudah gila ya? Kenapa kau lepaskan tanganmu?" tanya Abu Jahil penuh emosi. "Untuk mengambil hadiahku, takutnya kamu akan lupa lagi," jawab Abu Nawas. "Tapi tidak dapatkah kau sabar menunggu sampai aku benar-benar sudah naik ke darat?" protes Abu Jahil. "Itu kan salahmu sendiri. Harusnya engkau menunggu hingga selamat, baru kau menjanjikan hadiahnya," ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan, apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu hari ketika Abu Nawas hendak ke masjid, ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawa ke istana untuk mendapat hukuman. "Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak Baginda Raja. "Memangnya ada yang salah dengan perbuatan saya?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah," hardik Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silahkan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal. Paduka tentu sudah tahu, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Iya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara soal hukum agama, Paduka. Kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Abu Nawas. Baik, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan tanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air, apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Baik, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Itu juga tidak, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan di kepalamu,
Apakah terasa sakit? Tentu saja sakit, Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Dikisahkan, Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan yang senantiasa mendampingi dirinya. Menteri itu bernama Abu Jahil. Namun, kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahil untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahil, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahil. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan. Di depan Baginda Raja, ia terus mencari muka agar dirinya terpilih sebagai penasehat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahil ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahil kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahil dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan raja, Abu Jahil lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahil menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahil yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahil? Apa yang ingin engkau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu," jawab Abu Jahil. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahil. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi saya lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa, dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa saya yang lebih pantas jadi penasehat istana Paduka,"
ujar Abu Jahil. Melihat ambisi Abu Jahil yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahil. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Abu Jahil sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasehat istana," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Abu Jahil pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahil langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. "Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahil mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. "Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya," kata Abu Jahil dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahil datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahil maju ke depan menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahil. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahil. "Bagus Abu Jahil, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahil penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang saya minta air laut yang rasanya tawar," tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahil, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahil sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahil. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahil, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahil menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, saya kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongi saya," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia,
Air yang saya bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahil ketakutan. Kamu lancang Abu Jahil, kamu kira saya anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi kamu juga akan saya pecat jadi menteri. Dan kamu harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahil dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongi saya, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa merubah rasa air laut menjadi tawar, balas Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas jalan-jalan di kota Baghdad, ia melewati sebuah toko pakaian. Sesekali Abu Nawas melirik ke arah toko pakaian tersebut. Ia pun tertarik dengan salah satu celana yang terpajang. Abu Nawas lalu memasuki toko itu. Anda mencari apa tuan? Tanya yang punya toko. Saya tertarik dengan celana itu. Bolehkah aku mencobanya? Kata Abu Nawas sambil menunjuk celana yang digantung. Oh, silahkan tuan, jawab yang punya toko sambil mengambilkan celana tersebut. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas kembali. Hanya 50 dirham tuan, jawab yang punya toko. Ketika Abu Nawas mencobanya, mendadak ia berubah pikiran. Ia ingin membeli baju saja. Abu Nawas lantas memilih baju yang harganya sama dengan celana tersebut. Setelah menemukan baju yang dicari, Abu Nawas lalu mengembalikan celana itu kepada yang punya toko. Ia pun langsung pergi membawa bajunya. Hei tuan, Anda belum membayar baju itu, teriak yang punya toko. Tapi aku kan sudah mengembalikan celana yang harganya sama dengan baju ini, jawab Abu Nawas. Iya, tapi kamu juga belum membayar celana tersebut, balas yang punya toko. Tentu saja aku tidak mau bayar. Untuk apa aku membayar barang yang tidak aku beli? Ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, yang punya toko menjadi bengong. Ia bingung memikirkan perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu terkenal hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialih bahasakan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kisah ini berjudul Laila Majnun, yang maksudnya adalah tergila-gila pada Laila. Julukan Laila Majnun ini ditujukan kepada pemuda bernama Qais, di mana pemuda tersebut sangat tergila-gila pada Laila. Kisah ini sudah dikenal di Persia pada abad ke-9. Namun, kisah cinta ini baru populer setelah dirangkai indah oleh seorang pujangga asal Persia yang bernama Nizami Ganjavi. Kisah ini bermula pada seorang pemuda yang bernama Qais. Dia bukanlah dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga terpandang dan terhormat. Suatu hari, Qais disekolahkan agama oleh orang tuanya di salah satu pesantren di kota. Disitulah awal pertemuan antara Qais dan Laila. Qais pun jatuh hati pada pandangan pertama. Hari demi hari, rasa cinta Qais kepada Laila semakin menggebu. Namun karena ia bukanlah anak orang kaya, sebagai bentuk rasa cintanya, Qais tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut,
Puisi-puisi indah Qais sanggup meluluhkan hati Laila. Laila pun menjadi jatuh hati kepada Qais. Qais yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan pujaan hatinya. Ia bahkan tak segan membaca puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Tingkahnya inilah yang kemudian Qais dijuluki Majnun atau gila. Laila sendiri adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimang harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan lelaki yang beruntung itu adalah Qais. Begitu usia mereka berdua menginjak remaja, Qais yang dijuluki Majnun atau gila memberanikan diri untuk meminta restu kepada ayah Laila. Hasilnya tentu sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah permintaan Qais. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa memilih untuk selalu menyendiri di dalam kamar. Hari-hari yang dilaluinya ia habiskan merangkai puisi tentang pujaan hatinya. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam. Dia adalah pemuda kaya raya dari keluarga terpandang. Meski hati Laila menolak, ia terpaksa menerima pernikahan dengan Ibnu Salam. Selama pernikahannya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi sampai menjamah kesucian Laila. Namun Laila tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya. Akan tetapi Laila tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita ini lambat laun sampai juga ke telinga Qais. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Ia merasa berdosa karena telah membuat Laila tak bisa melupakan dirinya. Qais tak ingin menjadi beban bagi hati Laila. Sejak saat itulah ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Ia ingin pujaan hatinya bisa melupakan dirinya, meskipun Qais sendiri tak sanggup melupakannya. Hari-hari yang dilalui Qais hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Hanya bermodalkan dahan kayu, Qais atau Majnun kembali merangkai puisi-puisi indah tentang pujaan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Majnun meninggal. Mengetahui hal ini, Laila berniat mengirimkan kabar tersebut kepada Majnun. Namun Laila tak mengetahui di mana keberadaannya. Setelah mencari informasi kesana kemari tentang keberadaan Majnun, kemudian Laila menjumpai kakek tua yang diyakini mengetahui di mana Majnun berada. Awalnya kakek tua itu tidak mau mengatakannya. Alasannya karena ia telah diamanati Majnun supaya tidak memberitahu kepada siapapun tentang keberadaannya. Namun melihat Laila yang memohon dengan sesenggukan, kakek tua itu pun tak tega. Ia akhirnya menyetujui permintaan Laila, tapi dengan syarat kabar tentang kematian orang tuanya Majnun harus kakek tua sendiri yang memberitahu. Harapan Laila untuk bisa berjumpa dengan Majnun kandas tidak kesampaian. Meskipun hati Laila sedih, tetapi setidaknya ia bisa berbicara dengan orang di mana orang tersebut berbicara dengan pujaan hatinya. Matanya bisa memandang orang di mana mata orang tersebut bisa melihat pujaan hatinya. Suatu hari
ketika kakek tua itu menemui Majnun, ia pun menyampaikan kabar tentang kematian orang tuanya. Perasaan sedih, pilu, dan menyesal dirasakan oleh Majnun. Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Sementara Laila setiap hari bolak-balik di makam orang tuanya Majnun. Ia berharap akan bertemu pujaan hatinya. Namun harapannya kembali kandas karena tak pernah sekalipun Majnun pulang mengunjungi makam orang tuanya. Beberapa tahun kemudian suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, Laila tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya untuk selamanya. Namun sayang, takdir tak berkata demikian. Sebab dalam tradisi keluarganya Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama 2 tahun. Selama itu pula Laila tidak diperkenankan menemui siapapun. Ia pun menangis. Ia tak terima dan tak tahan jika harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Sebab ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia akhirnya jatuh sakit dan meninggal akibat rasa rindu yang tak tersembuhkan. Laila meninggal tanpa mampu menemui Majnun sang pujaan hati. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga terdengar oleh Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana, Majnun menghabiskan waktunya dengan menyesali dan menangisi Laila, sosok pujaan hati yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Kesedihannya yang begitu mendalam membuat Majnun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pinggir makam Laila sang pujaan hati. Konon ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencari cinta suci dari kekasih sejatinya. Inilah beberapa kalimat puitis yang diucapkan oleh Majnun tentang pujaan hatinya yang sangat ia cintai. Bila Laila menanam serumpun mawar, Majnun menyiraminya dengan air mata. Bila kau tahu hakikat seorang pecinta, kau pasti menyadari bahwa cinta akan meleburkan jiwamu ke dalam jiwa kekasihmu. Suatu hari ada orang bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, apa menurutmu tentang keindahan dunia?" Majnun menjawab, "Seandainya seluruh keindahan dunia dikumpulkan jadi satu, bagiku lebih berharga debu yang menempel di sandalnya Laila." Suatu ketika saat Majnun hendak menemui Laila, tanpa disadari ia lewat tepat di depan orang-orang yang sedang sholat. Sekembalinya dari rumah Laila, Majnun ditegur oleh orang-orang yang tadi mengerjakan sholat. "Hei Majnun, hei gila, kamu tidak waras ya? Tadi waktu kami sedang sholat, kamu malah berjalan tepat di depan kami." Mendengar itu pun Majnun menjawab, "Maaf, saya sama sekali tidak menyadari dan saya tidak melihat kalian, apalagi melihat kalian sedang sholat. Karena saya bahagia akan menemui Laila pujaan hatiku. Tapi saya heran, kenapa kalian yang justru sedang menemui Tuhanmu, kalian bisa menyadari dan melihat keberadaan saya." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada zaman dulu, ada seorang waliullah yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Orangnya sangat lembut dan juga penyabar. Dikisahkan Hasan Al-Basri bertetangga dengan keluarga Nasrani.
Hasan Al-Basri menetap di sebuah rumah bertingkat, di mana rumah beliau ada di bawah, sedangkan rumah keluarga Nasrani ada di atasnya. Dari rumah tetangganya itu merembes air kotor yang berasal dari kamar mandinya. Rembesan air kotor tersebut tepat menetes ke kamar Syekh Hasan Al-Basri. Dan untuk mengatasi gangguan ini, Hasan Al-Basri meletakkan baskom untuk menampung tetesan air tersebut. Apabila telah penuh, maka beliau buang airnya, dan baskomnya digunakan lagi untuk menampung kembali rembesan air kotor. Demikianlah hingga berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Namun Hasan Al-Basri tidak pernah sedikitpun merasa terganggu, apalagi sampai menegur keluarga Nasrani tersebut. Hingga pada suatu ketika Hasan Al-Basri jatuh sakit, dan sebagai tetangga yang menjunjung toleransi, keluarga Nasrani itu datang menjenguknya. Alangkah kagetnya si Nasrani saat melihat ada kebocoran yang lumayan parah di atap rumah Hasan Al-Basri. Ia sadar betul bahwa rembesan air kotor itu berasal dari kamar mandi miliknya. Kemudian Nasrani ini bertanya, "Wahai Syekh, sudah berapa lama kau menanggung gangguan ini dariku?" Hasan Al-Basri menjawab, "Sekitar 20 tahun yang lalu." Mendengar hal itu, si Nasrani pun dibuatnya semakin terkejut. "Kenapa Anda diam saja? Bahkan tak pernah mengeluh sekalipun?" tanya orang Nasrani keheranan. Hasan Al-Basri hanya tersenyum menanggapi pertanyaan tersebut. Dan karena berkat akhlak mulia Syekh Hasan Al-Basri, orang Nasrani ini pun menjadi kagum dengan ajaran Islam. Dan sejak saat itu, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Di kisah lain, Hasan Al-Basri juga pernah menengok tetangganya yang sedang sakit. Tetangganya ini beragama Majusi. Beliau lalu duduk di sampingnya sambil menghibur dan menanyakan keadaan si Majusi. "Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan?" tanya Hasan Al-Basri. Dengan suara lemah tak berdaya, Majusi itu menjawab, "Hatiku telah hancur, tubuhku kesakitan, makamku sedang digali, dan tidak lama lagi aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi aku tidak memiliki bekal apa-apa. Aku tidak akan mampu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan aku akan dibakar panasnya api neraka. Tidak ada lagi harapan surga bagiku." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri berkata lembut kepadanya, "Kenapa engkau tidak memeluk Islam sehingga engkau bisa selamat?" Majusi itu kembali membalas, "Dadaku ini telah terkunci, sedangkan kunci pembukanya ada di tangan sang pemegang kunci." Setelah berkata demikian, si Majusi ini tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat itu, Hasan Al-Basri segera berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Tuanku, dan kekasihku, jika Majusi ini memiliki kebaikan semasa hidupnya, segerakanlah ia bersama kebaikan itu sebelum ajal menjemputnya." Tak berapa lama, si Majusi ini kembali sadar dari pingsannya. Ia membuka kedua matanya dan berkata, "Wahai Syekh, sesungguhnya si pemegang kunci telah mengirimkan kuncinya melalui utusan yang ada di samping kananmu. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya." Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Majusi itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dalam keadaan Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Bahru Ad-Dumu halaman 16. Wallahu a'lam bishawab. Ada kisah menarik lain tentang Syekh Hasan Al-Basri dengan tetangganya yang seorang Majusi. Dikisahkan Hasan Al-Basri memiliki seorang tetangga yang bernama Simeon. Dia adalah seorang pemuja api. Pada suatu hari, Simeon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Sahabat-sahabatnya meminta agar Hasan Al-Basri bersedia menjenguknya. Akhirnya Hasan Al-Basri datang ke rumah Simeon,
dan dia mendapatkannya tengah berbaring di tempat tidur. Hasan al-Basri melihat tubuh Simeon telah menghitam karena api dan asap. Takutlah engkau terhadap Allah. Engkau telah menghabiskan seluruh hidupmu di tengah api dan asap. Terimalah Islam, semoga Allah mengampunimu, kata Hasan al-Basri menasehati. Simeon membalas, ada 3 hal yang menahanku untuk menjadi seorang muslim. Yang pertama adalah bahwa engkau berbicara buruk tentang dunia, namun siang dan malam engkau mengejar dunia. Kedua, engkau mengatakan bahwa kematian adalah kenyataan yang harus dihadapi, namun engkau tidak melakukan persiapan untuk kematian. Yang ketiga, engkau mengatakan bahwa wajah Tuhan akan terlihat, namun hari ini engkau melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhoannya. Setelah mendengar penjelasan si Majusi, Hasan al-Basri kembali berkata, jika seorang muslim bertindak seperti yang engkau gambarkan, apa yang akan engkau katakan? Setidaknya mereka mengakui keesaan Allah, sedangkan kamu telah menghabiskan hidupmu dalam penyembahan api. Kamu telah menyembah api selama 70 tahun, tapi aku tidak pernah menyembah api sekalipun. Anggaplah kita berdua sama-sama akan masuk neraka, dan neraka akan membakar kita berdua. Karena kau tidak menyembah Allah, maka Allah tidak akan memperdulikanmu. Sedangkan aku, karena menyembah Allah, Allah pasti akan peduli denganku. Jika Allah menghendaki, api tidak akan berani membakar satu helai rambut pun dari tubuhku. Karena api diciptakan oleh Allah, dan makhluk itu pasti tunduk pada perintah Sang Pencipta. Baiklah, sekarang kita uji saja. Kau telah menyembah api selama 70 tahun, dan aku menyembah Allah yang menciptakan api. Mari kita berdua meletakkan tangan ke dalam api. Maka kau akan melihat dengan mata kepala sendiri betapa ketidakberdayaan api dan kemahakuasaan Allah. Setelah berkata demikian, Hasan al-Basri memasukkan tangannya ke dalam api dan mendiamkannya beberapa lama. Atas kuasa Allah, api tersebut tak bisa membakar tangan Hasan al-Basri. Ketika si Majusi menyaksikannya, ia terkejut dan heran. Selama 70 tahun aku telah menyembah api. Sekarang hanya 1 atau 2 nafas yang tersisa untukku. Apa yang harus aku lakukan? Tanya si Majusi. Jadilah seorang muslim, saran Hasan al-Basri. Baik, tapi bila engkau mau memberiku surat keterangan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukumku, maka aku akan memeluk Islam. Tetapi jika aku belum memiliki surat keterangan tertulis itu, aku tidak akan memeluk Islam, ujar si Majusi. Hasan al-Basri pun menyetujuinya dan dia menuliskan surat tersebut. Kemudian si Majusi mengajukan permintaan selanjutnya. Sekarang aku minta dihadirkan saksi-saksi dari Basra untuk mengesahkan surat ini, kata si Majusi. Ketika para saksi tiba, mereka pun mengesahkan dokumen itu. Tak lama berselang, si Majusi menangis dan dia menyatakan keislamannya. Lalu ia menyampaikan wasiat terakhirnya kepada Hasan al-Basri. Nanti ketika aku mati, mintalah mereka memandikanku. Dan aku ingin engkau sendiri yang meletakkan tubuhku ke dalam liang lahat, dan selipkanlah surat ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku seorang muslim. Akhirnya si Majusi itu pun meninggal. Di saat prosesi pemakamannya, Hasan al-Basri melakukan wasiat yang telah diamanatkan kepadanya. Ketika pada malam harinya, Hasan al-Basri termenung memikirkan perbuatan yang telah dilakukannya. Bagaimana aku bisa membantu orang yang akan mati, sedangkan aku sendiri akan mati? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku. Mengapa aku memberanikan diri untuk memastikan bagaimana seharusnya Allah bertindak? Tanpa terasa, matanya pun terpejam dan akhirnya ia ketiduran. Di dalam tidurnya ini,
ia bermimpi melihat si Majusi yang bercahaya seperti pelita. Di atas kepalanya terdapat sebuah mahkota. Dia mengenakan jubah yang indah dan berjalan sambil tersenyum di taman surga. "Bagaimana kabarmu?" tanya Hasan Al-Basri. "Mengapa engkau bertanya? Engkau kan dapat melihatnya sendiri. Allah yang Maha Kuasa atas karunia-Nya membawaku di dekat hadirat-Nya dan dengan keramahan menunjukkan wajah-Nya kepadaku. Nikmat yang Dia berikan kepadaku melampaui semua penggambaran. Engkau telah memberiku surat. Sekarang ambillah suratmu. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi," kata si Majusi melanjutkan. Ketika Hasan Al-Basri terbangun, dia melihat surat itu sudah kembali berada di tangannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tadhkirah Al-Auliya karya Farid Al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada bangsa Assyria. Bangsa Assyria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kendati demikian, bangsa Assyria tidak menyembah Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai tuhannya dan sering mengadakan ritual untuk pemujaan berhala. Kedatangan Nabi Yunus tentu mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Ia dianggap sebagai pendatang yang mengaku-ngaku utusan Tuhan. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghinanya. Namun, ia tetap bersabar dan terus berdakwah mengajak ke jalan yang benar. Tahun demi tahun pun berlalu. Keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka masih melanjutkan tradisi agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yunus telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya, yakni Tanuh dan Rubil. Melihat bangsa Assyria tidak pernah berubah, Nabi Yunus pun menjadi marah. Ia merasa kecewa dan putus asa, sehingga ia meninggalkan kaumnya tersebut. Sebelum Nabi Yunus pergi, ia menyampaikan soal azab Allah yang akan datang kepada mereka. Kemudian ia pergi meninggalkan wilayah itu dengan menaiki sebuah kapal besar bersama dengan puluhan penumpang lain. Ketika di tengah lautan, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Lalu datanglah ombak besar disertai angin kencang, sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus menjadi oleng. Sang nahkoda lalu berkata agar para penumpang membuang semua barang-barang bawaan mereka supaya kapal tidak tenggelam. Akan tetapi meskipun sudah dilakukan, keadaan kapal masih mengkhawatirkan. Dan untuk mengantisipasi kapal tidak tenggelam, salah satu penumpang harus dibuang ke laut. Maka diadakanlah undian nama yang diikuti oleh semua awak kapal. Barang siapa yang namanya keluar, dialah orang yang harus dibuang ke laut. Nama Nabi Yunus pun termasuk ke dalam undian tersebut. Pada undian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Tapi karena Nabi Yunus adalah sosok yang mereka hormati, mereka mengulang kembali undian tersebut. Namun setiap kali diundi, nama Nabi Yunus yang selalu keluar. Ia pun tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan undian tersebut, karena ia merasa sudah takdirnya untuk turun dari kapal. Kemudian Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Beliau terombang-ambing di lautan, yang pada akhirnya dimakan oleh ikan besar. Ketika beliau berada dalam perut ikan, ia mengira dirinya sudah meninggal karena keadaannya yang begitu gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu padanya bahwa Nabi Yunus saat ini sedang berada di dalam perut ikan. Ia pun segera bersujud untuk mengucapkan syukur. Setelah 40 hari lamanya di dalam perut ikan, keadaan Nabi Yunus semakin memprihatinkan. Kulitnya terkelupas sehingga menimbulkan rasa sakit yang perih.
Di saat itulah ia mulai menyadari bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahan yang dibuatnya, yaitu meninggalkan kaumnya. Ia pun lalu berdoa memohon ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Doa yang dipanjatkan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Ikan besar yang telah menelannya kemudian memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau. Di tempat Nabi Yunus terdampar, Allah menumbuhkan pohon yaktin, yaitu sebuah pohon sejenis buah labu. Ia lalu bernaung di pohon tersebut dan memakan buah-buahannya. Dengan memakan buah itu, lambat laun kulit yang terkelupas semakin membaik. Begitu pula dengan rasa perih yang dideritanya. Tapi tak lama kemudian pohon itu mengering dan mati. Nabi Yunus pun menangis karena kondisi kulitnya kembali memburuk. Rasa sakit dan perih juga kembali ia rasakan. Lalu turunlah wahyu Allah memperingatkan dirinya. Mengapa ia menangisi pohon yang mengering, sementara ia tidak menangisi kaumnya yang telah ia tinggalkan? Mendapat peringatan Allah, Nabi Yunus pun langsung bersujud dan memohon ampunan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nabi Yunus kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian ia meninggalkan wilayah tersebut untuk memulai pengembaraannya. Pada saat itu, kaum yang ditinggalkannya semuanya telah memeluk agama Islam. Di tengah perjalanan pengembaraannya, ia menjumpai seorang pemuda gembala. Ia pun bertanya kepadanya, "Kau berasal dari mana?" Gembala itu menjawab, "Aku dari kaum Yunus." Lalu Nabi Yunus berkata, "Wahai pemuda gembala, akulah Nabi Yunus. Beritahukanlah kepada kaumku bahwa kau baru saja bertemu Nabi Yunus." Gembala itu tak serta-merta percaya begitu saja. "Kalau kau Nabi Yunus, apa buktinya? Karena apabila aku memberitahukan hal ini kepada mereka tanpa bukti, mereka akan menuduhku sebagai pendusta dan aku bisa dihukum mati," ujar si gembala. "Pohon dan dataran ini akan bersaksi untukmu," jelas Nabi Yunus. "Kalau begitu, perintahkanlah keduanya," pinta si gembala. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada pohon dan dataran tersebut, "Wahai pohon dan dataran, jika anak muda ini mendatangi kalian berdua, maka bersaksilah untuknya," perintah Nabi Yunus. Keduanya pun menjawab iya. Maka pulanglah si gembala ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, ia mendatangi kerabatnya yang merupakan pejabat istana. Kepada kerabatnya tersebut, ia memberitahu tentang keinginannya supaya dipertemukan dengan sang raja, karena ada berita penting yang akan ia sampaikan. Maka diantarlah si pemuda gembala memasuki istana untuk menemui sang raja. "Kabar penting apa yang akan kau sampaikan?" tanya sang raja. Si gembala pun memberitahu bahwa dirinya baru saja bertemu Nabi Yunus. Dan dikatakan olehnya bahwa Nabi Yunus juga mengirimkan salam untuk sang raja dan kepada seluruh kaumnya. "Kau jangan mengada-ada, Nabi Yunus telah meninggal dimakan ikan besar," bentak sang raja. Karena dianggap telah berdusta, sang raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap si gembala dan membunuhnya. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, aku punya saksi untuk membuktikan ucapanku," kata si pemuda. "Baiklah, tapi ingat, kalau ternyata kau berbohong, aku akan membunuhmu dengan cara yang sadis," ancam sang raja. Kemudian sang raja mengirimkan beberapa utusan untuk mengikuti pemuda gembala guna menunjukkan bukti kebenaran ucapannya. Ketika sampai di tempat tujuan, pemuda gembala itu berkata kepada pohon dan daratan, "Aku bertanya kepada kalian berdua, dengan nama Allah, apakah Nabi Yunus memerintahkan kalian berdua untuk menjadi saksi bagiku?" Keduanya pun menjawab iya.
Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, para utusan sang raja menjadi ketakutan. Mereka pun segera balik ke istana dan menghadap sang raja. Mereka menyampaikan peristiwa apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Mendengar hal itu, raja langsung turun dari singgasananya. Ia menuntun anak pemuda gembala dan mendudukannya di singgasananya. "Kamu lebih berhak dengan singgasana ini daripada aku," kata sang raja. Sejak saat itulah si gembala dinobatkan menjadi raja, menggantikan raja yang sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menceritakan bahwa pemuda gembala ini memimpin selama 40 tahun dan menegakkan urusan kaum Nabi Yunus dan memperbaiki perkara mereka. Wallahu a'lam bishawab.